Quran Surat Ali Imran ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwajaw wa antum syuhada'u wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Katakanlah, wahai ahlul kitab, mengapa kamu palingkan orang-orang yang telah beriman dari jalan Allah karena keinginan kamu agar dia bengkok? Padahal kamu menyaksikan dan tidaklah Allah lengah dari yang kamu kerjakan. Kemudian datang lagi tempelak atau celaan atau teguran untuk menunjukkan kebenaran. Katakanlah, wahai ahlul kitab, mengapa kamu palingkan orang-orang yang beriman dari jalan Allah karena keinginan kamu agar dia bengkok? Padahal kamu menyaksikan. Mengapa kamu securang itu? Mengapa kamu tidak jujur? Padahal kamu orang yang keturunan kitab. Dalam kitab-kitab yang kamu pegang ini, tersebutlah hikmat dan ajaran budi yang tinggi. Sepatutnya kamu peganglah isi kitab itu. Dan kalau dia kamu pegang, niscaya tidaklah ada alasan bagi kamu menolak seruan Muhammad. Namun sekarang usahakan mengakui kebenaran itu. Bahkan kamu sanggah. Bukan saja kamu sanggah, bahkan kamu halang-halangi orang lain yang mau percaya kepadanya. Untuk itu kamu telah berbuat perbuatan yang salah sekali. Jalan yang lurus kamu bengkokkan. Maksud yang baik kamu salah artikan. Fitnah yang dusta kamu karang-karangkan. Padahal kamu menyaksikan sendiri bahwa seruan Muhammad itu tidak ada yang menyalahi isi kitab yang kamu pegang itu. Sama berisi tauhid ajaran Ibrahim. Dan tidaklah Allah lengah dari apa yang kamu kerjakan. Allah tidak melengahkan perbuatanmu itu. Allah mengetahui dari mana sebabnya, yaitu dengki, karena Nabi timbul dari kalangan Arab, atau karena pantang kelintasan, sebab selama ini kamu merasa bahwa kamulah yang paling tinggi. Dengki dan sombong yang menjadi pangkal. Menurut satu riwayat yang dibawakan oleh Al-Faryabi dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, sebab timbulnya ayat ini ialah kekacauan yang ditimbulkan oleh orang-orang Yahudi di Madinah di antara orang-orang yang telah beriman. Dijelaskan pula oleh riwayat Ibnu Ishaq dan Abu Syekh bahwa orang Yahudi dengki dan benci melihat karena dua suku, Aus dan Khazraj. Sejak menerima ajaran Nabi Muhammad SAW telah hidup sangat damai dan berkasih sayang. Maka ada seorang Yahudi tua benci benar melihat itu. Namanya Syas bin Qais. Sedang orang-orang Aus dan Khazraj itu duduk bersama dalam suasana gembira dan bersatu. Syas datang masuk ke majelis mereka. Dengan amat pintarnya dibukanyalah kembali hal yang lama-lama, yaitu Aus dan Khazraj pernah berperang sesama sendiri atau perang kabilah yang mereka namai perang Ba'ats. Mula-mula masih bercerita, lama-lama bongkar-membongkar siapa yang kalah dan siapa yang menang, sampai bertengkar dan nyaris berkelahi. Si Sas tersenyum-senyum sebab maksudnya berhasil. Syukurlah lekas Rasulullah SAW mengetahui hal itu. Beliau segera datang ke tempat mereka. Setelah Rasulullah SAW kelihatan, mereka pun terdiam semua. Perkelahian tidak terjadi. Maka beliau berilah mereka nasihat sebaik-baiknya dan beliau mendamaikan mereka. Mereka pun insaflah dan menyesali kebodohan mereka
serta memperbarui kembali ketaatan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datanglah ayat ini menyesali kelakuan yang rendah Sas bin Qais itu dan juga teman-temannya dari ahlul kitab yang lain yang usahakan beriman kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka mengacaukan kaum muslimin, membengkokkan jalan mereka yang lurus, membangkitkan kembali permusuhan jahiliyah yang telah ditinggalkan. Menurut riwayat yang lain yang lebih panjang dalam peperangan Badr di zaman jahiliyah yang dibangkit-bangkitkan oleh Sas bin Qais itu telah terjadi pertumpahan darah hebat antara Aus dan dengan Khazraj dengan kemenangan Aus. Beberapa orang dari pihak Khazraj demikian naik darahnya sehingga diajak kalangan Aus mengulang perang itu kembali. Ketika itu juga beberapa orang Aus telah berkumpul mencari sesama Aus dan orang Khazraj begitu pula. Tiba-tiba hal ini diketahui Rasul. Segera beliau datang diiringkan oleh beberapa orang muhajirin. Melihat beliau datang semua terdiam. Setelah tenang berpidatolah beliau di hadapan mereka. Masyiral muslimin, Allah, Allah, mengapa kamu bangkit kembali dakwah jahiliyah? Padahal aku masih ada di tengah-tengah kamu. Sesudah Allah memberi kamu hidayah dengan Islam. Sesudah kamu dimuliakannya dengan Islam. Dan dipotong akar-akar jahiliyah itu. Sesudah kamu dicabutkan dari kekafiran. Sesudah kamu dipersatukan. Lalu kamu hendak kembali jadi kafir. Mendengar perkataan Rasulullah itu, sadarlah kaum itu akan diri. Insaflah mereka bahwa setan telah mengacaukan mereka dan mereka telah ditipu oleh musuh mereka Yahudi itu. Maka senjata-senjata yang telah mereka siapkan, mereka lemparkan. Mereka menangis lalu berpeluk-pelukan satu sama lain, Aus dan Khazraj. Kemudian mereka tinggalkan tempat itu. Mereka ikut Rasulullah meninggalkan tempat itu dengan patuh dan taat. Maka dipadamkan oleh Allah api jahiliyah yang telah dikobarkan oleh setan dan oleh Sas bin Qais Yahudi itu. Berkata Ibnu Jarir dalam tafsirnya, maka turunlah ayat ini. Wahai ahlul kitab, mengapa kamu palingkan dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman? Sampai ujung ayat ini. Sebagai teguran kepada si Syas bin Qais pengacau itu. Dan terhadap kepada Aus bin Khaiziz dan Jabbar bin Syahr, kedua pemuka Aus dan Khazraj yang telah gelap mata itu, beserta kaum mereka masing-masing. Turun pula ayat berikutnya yang demikian bunyinya.